Sultan Abdul Hamid kedua, pada awal-awal ni, dia terpedaya dengan Jamaluddin Afghani. Jamaluddin Afghani ni adalah seorang ulama yang sebenarnya dia juga Freemason juga. Okay? Pada awal-awal Sultan Abdul Hamid ingat dia ni baik, tetapi kemudiannya dia dapat tahu bahawa Sultan Abdul Afghani ni plotting untuk jatuhkan Sultan Abdul Hamid dan menaikkan Syarif Mekah pada waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, konten kita sebelumnya telah membahas terkait dengan siapa pendiri dari Freemansori dan Illuminati tentunya, coy. Nah, konten kita kali ini kita akan mengarah kepada siapa saja anggota dari Freemansori dari dunia Islam tentunya, coy. Nah, tentunya di dunia Islam ataupun tokoh-tokoh Islam juga pernah menganut Freemansori tentunya, coy. Di konten kami sebelumnya, kami telah menyinggung beberapa nama, yaitu Renan dan Muhammad Abduh. Yang pertama kali kita akan bahas itu adalah Renan, Ernest Renan. Yang pada isunya, Ernest Renan ini bersahabat dengan Muhammad Abduh, yaitu seorang cendekiawan dari dunia Islam yang berasal dari Mesir pada waktu itu, teman-teman. Ernest Renan. Nama lengkapnya Joseph Ernest Renan. Lahir 28 Februari 1823. Ia adalah seorang filsuf Prancis, sejarawan, dan cendekiawan agama. Ia juga sosok pemimpin sekolah filsafat kritis di Prancis. Dalam biografinya, ia juga adalah seorang sarjana orientalis dan sarjana semitis Prancis. Dalam karyanya, ia menulis tentang bahasa, peradaban Semit, sejarawan agama, filolog, filsuf, sarjana Alkitabiah, dan juga kritikus dalam berpolitik tentunya, teman-teman. Ernest Renan ini juga termasuk anggota dari Freemansori, atau kita singkat saja dengan Freeman. Organisasi Freemansori ini memang merupakan organisasi rahasia yang agak mirip dengan tarikat dengan ritual-ritual dan ajaran yang tidak boleh dijelaskan kepada orang luar, tetapi menegaskan nilai humanisme ataupun nilai kemanusiaan ketimbang nilai religiusnya. Secara gambaran saja, organisasi ini didirikan dan disahkan di London pada 1717. Freemansori ini dengan cepat tersebar di negara-negara Eropa dan telah menjadi musuh bebuyutan pada waktu itu adalah musuh bebuyutan agama ataupun gereja Katolik pada waktu itu. Sejumlah pemikir, politisi, dan seniman yang paling terkemuka telah masuk pada organisasi ini tentunya, teman-teman. Tokoh-tokohnya adalah Goethe, Kant, Hegel, itu adalah tokoh-tokoh dari Jerman. Mozart dan Haydn itu tokoh di Austria. Voltaire, Rousseau, dan Diderot itu ada tokoh di Prancis. Sedangkan George Washington dan Benjamin Franklin juga ikut dalam organisasi ini pada wilayah Amerika. Pada isunya, pada abad ke-19, organisasi Freeman ini bertanggung jawab pada ide-ide revolusi di kekaisaran Prancis tentunya, coy. Dan juga terkait dengan gejolak-gejolak yang pembaruan yang ada di Eropa. Sehingga tidak mengherankan jika Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh menjadi anggota Freemansori sewaktu keduanya berada di Prancis tersebut, teman-teman. Sebagai organisasi, Freemansori tidak mempunyai hubungan khusus dengan keyahudian. Di antara anggotanya memang dijumpai sejumlah orang Yahudi, namun mereka relatif dijumpai sedikit. Kebetulan saja keduanya telah menjadi simbol dari semua perubahan yang mengancam dunia tradisional pada sekte-sekte agama pada masanya. Pada karya-karyanya, Ernest Renan juga pernah menulis asal-usul kekristenan awal, dan ia juga mendukung teori-teori politik populer khususnya mengenai nasionalisme, identitas nasional, dan dugaan keunggulan pada orang kulit putih atas ras manusia lainnya. Renan juga dikenal sebagai salah satu cendekiawan pertama yang memajukan teori Khazar yang sekarang didiskreditkan, yang menyatakan bahwa Yahudi Ashkenazi adalah keturunan Khazar, bangsa Turki yang telah mengadopsi agama Yahudi dan bermigrasi ke Eropa Barat, yang akhirnya mereka juga runtuh akibat pengkhianatan mereka sendiri. Si Ernest Renan ini gila dengan akan pengetahuan, coy. Dia langsung menerima teori Darwin mengenai teori evolusi spesies. Dia juga melihat hubungan erat antara agama dan akarnya, baik etnis maupun secara geografisnya. Dari tahun 1892, beberapa kenangan Renanian ini ataupun Ernest Renan ini hidup berdampingan pada masyarakat koloni Eropa tersebut tentunya, teman-teman.
komponen memori Republik mengarah pada relativitas gagasan bahwa Renan ini akan menjadi tuan bagi bapaknya bagi Republik seperti yang dikatakan oleh Leon Daudet. Begitu familiarnya Renan ini di kalangan bangsa-bangsa di Eropa tentunya teman-teman. Nah, banyak berbagai tuduhan pada Ernest Renan ini karena semakin banyak mereka yang percaya pada Ernest Renan, semakin banyak juga yang kontra dengan beliau. Nah, akhirnya terjadi gejolak-gejolak isu-isu terkait Ernest Renan ini yang bergabung dengan Freemasonry, aliran sesat, dan konspirasi terhadap beberapa kerajaan-kerajaan yang runtuh di Eropa tersebut. Oleh karenanya, Ernest Renan tidak menjadi anggota loji Masonik atau masyarakat pemikir bebas, katanya, tapi Renan tetap menerima upeti dari Freemasonry dan Asosiasi Nasional Pemikir Bebas lainnya, itu di Prancis. Dan Renan ini menepis bahwa dia adalah anggota loji Masonik. Pada abad ke-19, organisasi preman ini dan struktur organisasi semi-rasial lainnya menyediakan forum terbuka untuk diskusi dan pertukaran gagasan antara orang Mesir dari berbagai latar belakang, yaitu latar belakang sosial ekonomi di Mesir, serta di antara penduduk berbagai negara lainnya di dunia muslim. Si organisasi preman ini memang misinya untuk menghancurkan Islam dari dalam tentunya teman-teman. Ya, dengan menghancurkan pada waktu itu kekaisaran di Ottoman. Mereka sengaja membuat propaganda-propaganda atas keilmuan mereka sendiri dan mengembangkan ataupun mengisukan teori-teori humanisme ataupun kesetaraan. Nah, sehingga mereka memainkan peran penting dalam politik nasional di Mesir pada awalnya. Singkatnya, Syekh Al-Afghani bergabung dengan Freemason dan juga mendorong murid-muridnya untuk bergabung, termasuklah di sana Syekh Muhammad Abduh. Muhammad Abduh usianya 28 tahun sudah menjadi anggota Freemason dan bergabung dengan pondok Masonik di Kaukab Al-Sharq, yaitu mereka bilang adalah planet timur. Anggotanya termasuk Pangeran Taufik, putra dari pewaris KDP. Tokoh terkemuka seperti Muhammad Syarif Fasa yang pernah menjadi menteri di Turki Utsmani. Yang lainnya adalah Sulaiman Abaza Pasha dan Sa'ad Zagul. Hal ini diketahui oleh publik yang ramai pada waktu itu karena dinyatakan oleh A.M. Broadbent. Karena Broadbent ini menyatakan bahwasanya kepada bangsa Eropa bahwa Syekh Abduh ini bukanlah penggemar fanatik atau agama yang berbahaya karena ia berasal dari aliran pemikir Islam yang paling luas. Ia memegang kredo politik yang mirip dengan republikanisme dan merupakan seorang master yang bersemangat dari loji Masonik. Selama bertahun-tahun, Abduh memperoleh keanggotaannya di beberapa loji Masonik yang berbasis di Kairo dan Beirut. Sejalan dengan prinsip-prinsip Masonik, Abduh berusaha mendorong persatuan dengan semua tradisi agama. Hal ini dia menyatakan bahwa saya berharap melihat dua agama besar, Islam, Kristen bergandengan tangan saling merangkul. Kemudian Taurat dan Injil dan Al-Quran akan menjadi buku yang mendukung satu sama lain untuk dibaca di mana-mana. Serta Taurat, Injil, dan Al-Quran ini akan dihormati oleh setiap bangsa. Dia menambahkan bahwa dia menantikan untuk melihat umat Islam membaca Taurat serta Injil ini teman-teman. Karena paham politik yang dia anut dari Freemasonry, Muhammad Abduh ini juga pendukung dari aliran Bahai. Ya, sama-sama kita ketahui bahwasanya Bahai itu adalah sebuah agama monoteistik yang menekankan pada kesatuan spiritual bagi seluruh umat manusia. Ya, agama Bahai ini lahir di kota Persia yang sekarang Iran pada tahun 1863. Ya, pendirinya bernama Mirza Hussein Ali Nuri yang bergelar Bahaullah. Dalam ajaran Bahai ini, sejarah keagamaan dipandang sebagai suatu proses pendidikan bagi umat manusia melalui para utusan Tuhan yang disebut para perwujudan Tuhan. Bahullah dianggap sebagai perwujudan Tuhan yang terbaru. Dia mengaku sebagai pendidik ilahi yang telah dijanjikan bagi semua umat dan yang dinubuatkan dalam agama Kristen, Islam, Buddha, dan agama lainnya. Dia menyatakan bahwa misinya adalah untuk meletakkan fondasi bagi persatuan seluruh dunia serta memulai suatu zaman perdamaian dan keadilan yang dipercayai umat Bahai ini pasti akan datang. Seperti gurunya, Abduh dikaitkan dengan keyakinan Bahai yang telah melakukan upaya yang disengaja untuk menyebarkan keyakinan tersebut ke Mesir, membangun diri mereka di Alexandria dan Kairo mulai akhir tahun 1860-an. Secara khusus, dia berhubungan dekat dengan Abdul Baha
putra tertua dari Bahaullah dan pemimpin spiritual Imam Bahai dari tahun 1892 hingga 1921. Kedua pria itu bertemu pada saat mereka tujuan reformasi agama yang sama dan bertentangan dengan ulama Ottoman. Mengenai pertemuan Abdul Baha dan Muhammad Abduh ini dinyatakan oleh Shoghi Effendi. Shoghi Effendi ini adalah pemimpin Bahai dari 1912 sampai kematiannya pada 1957. Si Shoghi ini ia sekretaris dan penerjemah untuk kakeknya Abdul Baha. Dia menyatakan bahwa dan menegaskan bahwa beberapa wawancaranya dengan Syekh Muhammad Abduh yang terkenal berfungsi untuk meningkatkan prestis komunitas yang berkembang pesat dan menyebar kemasyhuran komunitasnya yang paling terkenal ke luar negeri. Setelah menjalani politik yang ada di Mesir, Muhammad Abduh ini akhirnya sadar akan tipu-tipuan dari si preman ini tentunya teman-teman. Akhirnya si Muhammad Abduh ini menarik diri dari organisasi si preman ini. Suatu ketika Abduh ini ditanya oleh rekannya Rashid Rida. Rashid Rida ini adalah seorang anti-mason yang keras tentang alasan dia dan gurunya Jamal ad-Din al-Afghani bergabung dengan Freemansori. Pada waktu itu dia menjawab bahwa mereka berpartisipasi dalam organisasi untuk mencapai tujuan politik dan sosial saja. Afghani dan murid-muridnya termasuk pada itu Muhammad Abduh. Awalnya ia memandang loja masonik sebagai wahana kampanye anti kolonial dan mengkoordinasikan kegiatan untuk menggulingkan Mesir Khedive Ismail Pasha. Yang sama-sama ketahui, Khedive Ismail Pasha ini adalah pemimpin yang ditunjuk oleh Sultan Utsmani di wilayah Mesir pada waktu itu, di wilayah Kekhilafan Utsmaniyah. Muhammad Abduh ini membongkar yang bersifat rahasia dari loji ini. Namun akhirnya mereka sampai pada kesimpulan bahwa si preman ini sendiri tunduk pada kekuatan imperialisme dari Eropa. Ya, sama-sama kita ketahui bahwasanya imperialisme Eropa ini adalah merongrong kedaulatan dunia Islam. Nah, akhirnya Muhammad Abduh ini mengetahui kebobrokan dari si preman ini tentunya teman-teman. Nah, bersama dengan gurunya Al-Afghani, Abduh kemudian menarik diri dari Freemansori karena perselisihannya dalam bidang politik tersebut. Pengkhianatan dari preman ini terbongkar tercium oleh Muhammad Abduh karena sebuah insiden teman-teman, di mana sekelompok Freemansori memuji kunjungan putra mahkota Inggris. Pada saat itu memicu perselisihan serius antara Al-Afghani dan si preman ini. Akhirnya menyebabkan Al-Afghani ini dan muridnya Muhammad Abduh keluar dari Freemansori. Setelah melepaskan diri dari Freemansori beberapa tahun kemudian, ia menyangkal bahwa dia pernah menjadi anggota aktif Freemansori. Rashid Rida melaporkan di majalah Al-Manar bahwa meskipun Abduh pernah menjadi seorang preman, dia membersihkan dirinya secara internal dari organisasi preman ini. Di tahun-tahun terakhirnya, Abduh juga memulai mempromosikan teori konspirasi antisemit yang terkait dengan Freemansori melalui terbitan awal tafsir Al-Manar yang ditulis bersama Rashid Rida. Ini bisa teman-teman cek teorinya, teori konspirasi di dunia Arab. Bisa dicek di Google apa saja yang telah terjadi pada di antara tahun abad 19 awal. Muhammad Abduh dan Rida menegaskan bahwa Yahudi dan kekristenan adalah musuh umat Islam. Mereka menuduh Yahudi bersengkokol bersama Freemason untuk menghancurkan budaya agama Eropa dan dunia Islam dengan mengobarkan revolusioner sekuler dan menghasut negara-negara Kristen melawan Muslim. Kaum nasionalis Mesir dan si preman Yahudi ini memprakarsai gerakan protes terhadap Abduh yang merupakan mufti agung saat itu. Mereka mengirimkan banyak permohonan kepada Mesir, yaitu Amir di Khedive Abbas Hilmi pada waktu itu untuk menyensor dari terbitan-terbitan buku dari traktat tersebut tentunya teman-teman. Pada tahun 1903, Sultan Ottoman Abdul Hamid II menyatakan kembali dan menyebarluaskan tuduhan antisemit dan anti-masonik yang dirumuskan oleh Abduh dan Rida ini. Ini menuju kepada Yahudi dan si preman ini sebagai bagian dari kampanye propaganda Ottoman ini melawan gerakan Zionis yang baru lahir. Yang sama-sama ketahui, pimpinan dari Zionis yang baru lahir ini dipimpin oleh Austro-Hungaria pengacara dan jurnalis Yahudi namanya Theodor Herzl. Dalam sebuah artikel yang terberikan di majalah Al-Manar tersebut, pada tahun 1903, Abduh dan Rida selanjutnya menuduh si preman ini bersengkokol dengan Yahudi dan penjajahan Prancis untuk melemahkan semangat pan-islamisme. Yaitu sama-sama kita ketahui bahwasanya pan-islamisme itu adalah
pemerintahan secara khilafah atau kekhalifahan Islam. Nah, mereka sengaja bersengkongkol melancarkan agenda-agendanya untuk melengsarkan khilafah atau khalifah pada Ottoman pada waktu itu. Nah, mereka menyinggung dalam tulisannya, tidak ada orang di dunia seperti orang Israel dalam kepatuhan mereka pada afiliasi sektarian dan fanatisme kesukuan. Freemason adalah masyarakat politik rahasia yang dibentuk di Eropa, bertentangan dengan apa yang mereka klaim dari pendahulu mereka untuk melawan tirani kepala dunia dari raja-raja, pangeran dan kepala agama, yaitu dari paus dan pendeta yang bergabung untuk memperbudak massa dan merampas cahaya pengetahuan dan kebebasan. Ketika Prancis mulai menduduki timur dan melihat suasana kedaulatan Islam yang sangat menolak untuk berpartisipasi dalam kekuasaan mereka, Prancis ini meminta bantuan Freemason untuk melemahkan perjuangan ini, teman-teman. Kita ketahui bersama, Freemason adalah salah satu bentuk kekufuran. Namun pada saat itu, orang Mesir pada saat itu sangat cepat menyerah karena persaingan ataupun fitnah di antara mereka sendiri, dan akhirnya Mesir pada waktu itu takluk di kerajaan Prancis.